Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Jadi kemarin saya sempat share di story Instagram dan di status Boots Up, kita akan mengadakan unit ready bantu jual. Jadi di sini untuk unit ready bantu jual itu kita mau bantu pemasaran mobil. Jadi misalnya Anda mobilnya pengen dijual, kita bisa bantu pasarkan di channel ini. Hari ini ada yang minat juga karena kemarin lihat story Boots Up saya. Jadi mobilnya sudah ada di luar, orangnya juga nanti kita akan wawancarai. Wah, ada Om Andri juga nih. Halo Bang Yuda. Dari Jakarta Selatan. Kalian mau Jadi Om Andri ini udah 2 kali order di kita. Karimun Estilo 2 tahun yang lalu ya. Iya betul. Sama sekarang Sama Honda Jazz Iya di betul. D3. Jadi saya sama Bang Yuda udah pesan 2 kali lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang mau ngambil Honda Jazz. Honda Jazz, Udah betul. beres, baru beres. Baru beres. Ngopi-ngopi dulu. Baik siap. Silakan Bang Yuda. Untuk konsep videonya sih seperti biasa, saya akan bahas secara detail kondisi mobilnya. Ini dia mobilnya. Nissan Grand Livina tipe XV Ultimate tahun 2010 1.8 transmisi otomatis. Pajaknya hidup bulan 2 2024 dan untuk platnya 2025. Seperti biasa kita akan jelaskan kondisinya secara detail. Barangkali Anda berminat dengan mobil ini. Saya juga akan ngobrol pada owner mobil ini. Pak Febri. Sudah, udah. Ya, Kenapa mobilnya dijual? Alasannya? mau ganti yang lain lagi. Udah cukup lama pakai ini. Rencananya dijualnya berapa, Pak Febri? Rencananya sih 85 Nego. iya. Untuk pembelian sebenarnya bisa lewat kami, kemudian kita juga bisa bantu rapi-rapi, atau pembeli bisa langsung kepada Pak Febri juga. Nanti kita akan share alamatnya dan nomor teleponnya di deskripsi video ini. Bismillah, mobilnya saya bahas secara detail dan apa adanya. Iya, memang harusnya gitu. Jadi kita nggak ada yang settingan, bohong-bohongan, nggak ada kayak gitu. Biar enak juga nanti yang belinya. Baik, saya mulai. Oke, makasih Om Yuda. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah, hanya menguning. Yang seperti ini ada jamur dan bisa bening lagi. Masuk ke spesialis lampu, 150.000 satu lampu. Kemudian bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Untuk pengecatan ulangnya sih baik. Kondisi saat ini baret-baret halus ada. Fog lamp bagian kanan utuh. Grillnya, chrome-nya masih baik. Overall bumper depan ini pecah parah sih tidak ada, hanya gapnya antara bumper dan fender dia kurang rapet. Ini sebenarnya tanpa dicat ulang bisa disetting, bisa dirapatkan. 1.100.000. Tapi untuk luka-luka sedikit sih seperti di bumper bagian kanan, jika ingin mulus total ya dicat ulang. Hitungannya satu panel, satu bumper 500.000. Fog lamp bagian kiri utuh. Dan untuk headlamp bagian kiri sama utuh, hanya menguning. Ada jamur. Jadi kanan kiri 300.000. Dibersihkan, dipoles, kemudian diisilan ulang. Ini akan bersih lagi, bening lagi. Kap mesin beberapa ada yang lecet, tidak bisa dipoles. Pecah parah sih tidak ada. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness. 93,9 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original, 15 inci. Kondisinya tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Untuk lecet sih namanya mobil bekas ya, ada. Jika ingin mulus total hitungannya dicat ulang. Satu velg 150.000. Kemudian produksi ban di tahun 2021. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2021 masih bisa dipakai, belum expired. Ketebalan juga di 5,03 mm. Tapi jika kita lihat
fisiknya memang ada sedikit retak ya. Nah, seperti ini. Ini sih bekasnya tidak di spuring. Jadi untuk bannya agak miring. Bisa dipakai sih sebenarnya karena ketebalan masih di 5 mm, tapi jika mau diganti pun bisa. Sekitar 750.000 satu ban. Kemudian liner fender bagian kanan utuh, dan untuk kampas rem bagian depan kanan masih tebal. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Masih layak dipakai. Fender depan kanan kondisi catnya baik, mikasen utuh. Dan untuk ketebalan catnya 141 mikron. Pernah dicat ulang, tapi hanya disiram ya. Tidak ada dempul, hanya pernah disiram cat saja. Spion bagian kanan, baret-baret halus ada, mikasen utuh, tidak ada pecah, tidak masuk air, tapi lampunya mati. Ini bisa jadi dari sikring atau jalur putus. Jika memang sikring atau kabel putus sih 100.000 paling jasanya. Tapi jika mati lampunya harus ganti mikasen satu set itu di 300 ribuan. Pilar-pilar sampai ke atas catnya masih pada original. Masih ori, tidak ada bule, tidak ada lecet, antena utuh. Bagian atas ini jamur bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2021. Nah, ini pemasangannya benar di luar. Ketebalan bagian belakang kanan ini di 7,37 mm. Masih bagus sekali untuk ban belakang bagian kanan, layak dipakai. Pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Masih bagus untuk kampas rem bagian belakang. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Hanya lecet, wajar namanya mobil dipakai ya. Seperti ini, jika ingin mulus total ya dicat ulang. Hitungannya satu velg 150.000. Fender belakang kanan, baret-baret halus ada. Untuk baret halus sih bisa beberapa hilang dipoles, kecuali luka tidak bisa dipoles. Ketebalan di 71,8 mikron, masih original. Pintu belakang kanan sama ada luka-luka sedikit seperti ini. Beberapa sih bisa dipoles. Ketebalan di 92 mikron, masih original juga sama. Sama di sela-sela pintu ini luka. Tapi overall tidak ada pecah parah, enak dilihat. Silar pintu juga utuh. Pintu bagian driver. Nah, di bagian sela-sela pintu saja. Dan ini jamur ya. Jamur itu bisa dipoles atau tidak bisa dipoles, harus dicoba dulu. Jadi jika tidak bisa dipoles ya dicat ulang. Per panel hitungannya. Sama di sela-sela pintu. Tapi pecah parah sih tidak ada. Dilewat juga masih layak. Ketebalan di 102 mikron. Pernah disiram cat saja. Plastik pabrikan di pilar A ini juga utuh, jadi jelas mobilnya tidak pernah ngeguling, tidak pernah ada tabrakan keras dari samping. Kemudian untuk silar pintu utuh dan karet pintu juga bagus. Jadi untuk samping kanan ini jelas tidak ada bekas tabrakan keras, karena mulai dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, silar pintu semuanya utuh, tidak ada bekas tabrakan keras. Kemudian yang pernah dicat ulang ada di bagian pintu driver, tapi ketebalan masih baik, tidak ada dempul tebal. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik, ketebalan catnya 88,5 mikron, masih ori, emblem semuanya komplit. Kemudian high mount stop lamp utuh. Stop lamp bagian kiri, nah di sini ada yang retak, tapi sebenarnya belum masuk air karena retaknya di luar ya. Dan ini bisa dibelikan covernya saja tanpa satu set beli lampu. Saya lihat 350.000 lah berikut dengan pasang jika ingin diganti. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang, kondisinya seperti ini. Luka-luka sedikit sih ada. Sensor mundur 2 titik utuh. Bumper belakang ini overall sih tidak ada pecah parah.
hanya ada lecet-lecet sedikit. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya, trim bagian kanan utuh, bagian kiri sama utuh. Di sini ada tambahan partisi model jaring, kotor-kotor sedikit bisa hilang di salon. Dan ini ban serepnya, velgnya full size. Ketebalannya saya akan ukur. Ketebalan di 7,39 mm. Masih layak dipakai untuk bahan serep. Dan untuk sealer bagasi belakang ini utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Plastik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras. Karena mulai dari cat bagasinya saja masih original, sealernya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2021, sama dengan belakang kanan. Ketebalan juga sama rata 7 mm, jadi layak dipakai. Velg belakang kanan ini lecet ada. Untuk velg sih tadi hitungannya jika ingin mulus ya dicat ulang. Satu velg hitungannya 150.000. Kemudian kampas rem kanan kiri sudah kita cek. Parking brake, remnya masih bagus, masih pendek. Jadi kampas rem bagian belakang masih bagus. Lecet-lecet sedikit sih ada ya di bagian bumper seperti ini. Tidak hilang, dipoles jika ingin mulus total dicat ulang. Kemudian fender belakang kiri sama ada lecet-lecet juga, tidak bisa dipoles. Ketebalannya 121 mikron, pernah dicat ulang. Pintu belakang kiri lecetnya itu di samping-samping saja, di seperti ini. Jika ingin mulus total dicat ulang, tapi pecah parah tidak ada, artinya enak dilihat ya. Pintu belakang kiri ketebalan catnya 94,5 mikron, masih ori, jadi ada beberapa yang masih original. Sealer pintu juga utuh. Pintu depan kiri ada jamur seperti kanan ya. Ini mudah-mudahan sih bisa dipoles. Jika bisa dipoles ya tidak perlu dicat ulang. Tapi jika tidak bisa dipoles ya dicat ulang. Hitungannya per panel. Untuk baret seperti ini sih luka, tidak bisa dipoles. Pecah parah sih tidak ada sebenarnya, enak dilihat. Ketebalan di 95,7 mikron, masih ori. Plastik pabrikan di pilar-pilar juga semuanya utuh. Sealer pintu juga utuh. Spion bagian kiri, mika sennya utuh dan lampu sennya ini aktif. Catnya masih baik. Kemudian fender depan kiri, kondisi catnya baik. Mika sen di fender kanan kiri utuh. Ketebalan catnya 116 mikron, pernah dicat ulang satu kali. Kemudian ban depan bagian kiri produksi di tahun 2021. Jadi semua ban produksi di tahun 2021. Nah ini produksinya. Ketebalan sama rata bagian depan ini 5 mm. Tapi fisiknya seperti ini ya. Ada retak memang. Tapi ketebalan 5 mm belum expired. Jadi masih bisa dipakai lah karena ketebalan masih 5 mm. Tapi jika ingin diganti pun bisa. Harganya di 750.000 lah. Kanan kiri jadi 1,5 juta. Kita juga bisa bantu gantikan bannya. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kanan kan tadi tebel ya. Dan untuk kiri juga sama tebel pastinya. Karena penggantian kampas rem itu bareng. Nah ini masih tebel. Kemudian liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Untuk cat sih rata-rata banyak yang masih original. Kap mesin, pintu-pintu, pilar atap, bagasi belakang. Itu luar biasa karena mobil ini tahun 2010. Artinya umurnya sudah 13 tahun. Jelas sangat dirawat oleh owner lamanya. Jarang kehujanan, jarang kepanasan. Pastinya jika sering kehujanan, sering kepanasan, pastinya akan bule. Bule itu catnya ngelotok, rata-rata pada pudar. Dan mobil ini cat sih yang original masih baik, hanya luka-luka, penyok halus, kemudian baret, ya itu wajar namanya mobil dipakai. Sebenarnya overall tidak ada pecah parah, enak dilihat. Tapi karena kita pengecekannya detail, jadi yang sedikit-sedikit kita akan bahas. Sebenarnya jika mau dicat ulang, 4 panel lah kira-kira, keliling sampai ke velg 2 juta. Kita juga bisa perbaiki eksteriornya, kita bisa bantu. Karena di sini ada tim body repair. Tapi tergantung Anda. Misalnya Anda tidak masalah di body lecet ya bisa dilewat, lumayan 2 juta.
Poles sih perlu, ada beberapa baret halus, jamur itu bisa hilang dipoles. Poles masuknya nyalon, mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin. Untuk jenis mobil seperti ini di tukang salon langganan saya di Bekasi ini 500.000. Jadi itu ada hitungannya masing-masing. Anda tinggal milih mana yang akan dikerjakan. Kemudian mobil ini yang pernah dicat ulang juga sudah kita ukur dengan alat coating thickness. Hanya naik cat saja, tidak ada dempul. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras di mobil ini. Nissan Grand Livina ada dua varian mesin, 1500 cc dan 1800 cc. Mobil ini 1800 cc, 4 silinder, tenaganya 136 horsepower, torsinya 176 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota bisa dapat di 10 sampai 11 km per liter. Dan untuk rute luar kota 12 sampai 13 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi pembakaran masih sempurna. Radiator ini juga masih menggunakan air coolant. Jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve kering, gearbox atas juga kering, dan ini untuk bagian bawahnya. Silas roda kiri kering, karter, gearbox matic kering, seal as kering, karter mesin kering. Untuk mesin sih kering banget. Belum ada yang minta waktu yang diganti untuk packing dan sealnya. Ini cover valve kering. Ini bagian gearbox. Ini bagian karter mesin, silas roda, karter gearbox matic, semuanya kering. Tidak ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Mobil ini kilometernya 220.000. Dan untuk catatan penggantian oli mesin berikutnya ada catatannya di 222.000. Jadi 2.000 lagi ganti oli mesin berikutnya. Yang tidak ada catatan itu oli transmisi otomatis. Jadi saya sarankan untuk diganti. Penggantian oli transmisi otomatis di 600.000. Kemudian minyak rem juga ada beberapa kadar air. Jadi saran saya dikuras. Kuras minyak rem 250.000. Untuk hasil tesnya, oli mesin sesuai, masih baik, catatannya ada. Nah ini di 46,2%. Aki menggunakan merek GS 45 ampere 12 volt, dan ini hasil tes akinya bagus, masih layak dipakai. Kemudian kap mesin ini belum pernah dibuka, silarnya juga utuh, cross member depan, bullhead, las titik pabrikan, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 1, remote-nya masih original, remote-nya aktif. Dan untuk kunci Grand Livina belum immobilizer yang L10 ini. Jadi masih murah jika mau dibuatkan kunci cadangan 150.000. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat, wood panelnya juga masih baik, kaca film masih baik, power window-nya juga autonya masih aktif, kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif, kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif, kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, dan power window-nya aktif. Electric mirror tombolnya di sini. Kanan, kiri aktif. Hanya dia ke atas ya, ke atas dan ke bawah. Kadang bisa, ini dari tombolnya mungkin. Jadi perlu diservis saja. Untuk servis electric mirror bagian kanan ini sekitar 200.000 lah. Dibongkar, dibersihkan. Kemudian bagian kiri aktif. Kanan, kiri, atas, bawah semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Dan untuk plafon bagian depan ini
kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Joknya masih original, kulit untuk Grand Livina Ultimate atau HWS ya. Dan yang namanya kulit pasti ada retak-retak seperti ini. Wajar ya, namanya juga kulit. Sobek sih tidak ada, dan untuk bagian driver sama ada retak-retak juga. Untuk jok sih beberapa bisa diganti dengan bahan-bahan misalnya MBTEK itu per titik 250.000, atau mau dibelikan cover paling sekitar 1.200.000 lah sama pasang 1.5. Ini bisa kami rapihkan. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Saya akan buka cover fuse boxnya. Nah ini ya, tidak ada karat. Marker pabrikan juga masih ada di kepala-kepala bautnya. Nah ini, jadi jelas mobilnya tidak bekas banjir. ACC kontak sudah on, soket OBD2 sudah terpasang, dan ini hasil diagnosanya. Semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Inilah door trim bagian belakang kanan, detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Door trim belakang kiri sama utuh, plafon juga utuh, hand grip juga semuanya utuh. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini PKB-nya 2.289.000. Saat ini pajaknya hidup bulan 2 2024, plat 2025. Dan untuk kelengkapan surat, faktur yang tidak ada. Ini bekasnya balik nama, biasanya dibawakan ke Samsat, biasanya ditahan di Samsat. Sebenarnya faktur itu tidak terlalu penting kalau menurut saya. Hanya biasanya mau di leasing misalnya BPKB-nya butuh faktur. Saya juga bisa bantu urus fakturnya jika mau diadakan 500.000 untuk biaya pengambilan faktur. Dan mobil ini KTP-nya ada, ownernya mengizinkan jika mau diperpanjang nanti di bulan 2 bisa dipinjamkan 1 kali. Nanti seterusnya mau diblokir. Itu wajib ya. Beli mobil itu wajib balik nama. Tapi ini bisa dipinjamkan 1 kali. Jadi sampai bulan 3 nanti tidak diblokir. Ditunggu jika mau diperpanjang. Kemudian jok bagian belakang ini sama masih kulit. Untuk retak parah sih tidak ada untuk bagian belakang. Armrest ini juga kondisinya baik. Ada 2 buah cup holders. Dan untuk ventilasi AC utuh. Dan untuk Nissan Grand Livina Ultimate atau HWS dia ada monitor roof. Monitornya biasanya sudah blank. Dan ini seperti ini. Biasanya kita ganti dengan aftermarket yang lebih besar. Yang 14 inci bisa. Tapi ini jarang kepake juga. Dan masih terlihat sih sebenarnya hanya ngebayang saja monitornya. Kemudian untuk jok baris ketiga sama kondisinya masih baik, kulitnya masih baik, tidak ada yang retak. Trim bagian kiri utuh, bagian kanan utuh. Kemudian plafon bagian baris ketiga ini kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Hand grip juga sampai belakang kondisinya utuh. Kilometernya ini 220.000. Dan ini kondisi setirnya masih ori, belum di retrim. Tapi untuk lecet sih pasti ada ya, namanya juga mobil dipakai. Dan ini bisa di retrim jika ingin mulus lagi. Retrim setir itu sekitar 500.000 lah. Kemudian jok jika mau disarung itu berarti di 1,5 juta. Kemudian jika mau di retrim juga joknya 3,5 juta, diganti full semuanya MBTEK sampai baris ketiga bisa. Kita juga bisa bantu karena di sini ada tim bagian detailing interior. Tapi di sarung saja sudah cukup kalau menurut saya. Yang bahan-bahan 1,2 juta itu lumayan baik. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ini 222.000 ganti oli mesin berikutnya. Ini catatan lama. Yang tidak ada catatan itu ganti oli matic. Jadi saya sarankan untuk diganti oli maticnya. Indikator semuanya hidup, tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, ABS semuanya nyala. Oli saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki semuanya mati, itu tandanya kelistrikannya normal. Tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault. Jadi jelas tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Kelistrikan bagus. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri.
Klakson juga aktif. Kaca depan ini juga tidak ada yang baret. Kaca filmnya juga masih baik. Wipernya juga aktif. Airnya juga masih hidup. Ngipasnya masih detail. Wiper belakang ini juga aktif. Ngipasnya masih detail. Ventilasi AC bagian kanan utuh. Dashboard utuh. Ventilasi AC bagian tengah utuh. Ventilasi AC bagian kiri utuh. Laci-laci baik. Head unit masih bawaannya dan aktif. Dia emang kurang ajar ya. Kemudian lampu-lampu semuanya aktif, hanya sen bagian spion kanan ya. Tadi hitungannya jika mau diganti 300.000, jika sikring hanya kabel paling sekitar 100.000 lah jasanya. AC juga dingin. Ini saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Mohon maaf ya, di luar hujan jadi agak berisik, tapi masih terdengar lah. Kita akan tes AC-nya dengan alat termometer dan kecepatan angin dari suhu 30 derajat Celcius ya. Saya akan tempelkan di sini. Pengetesan AC seperti ini ya, mobilnya tidak jalan. RPM di 900. Saat ini sudah dapat di 25,0 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Kemudian di paling bawah sini ada soket lighter, ada 2 buah cup holders, masih pada baik. Dan ini tuas transmisi otomatisnya, Kirati 4 speed konvensional. Sudah kita tes dari mesin dingin sampai panas. Untuk transmisi otomatisnya sih masih normal. Nanti kita akan coba perpindahan otomatisnya. Parking brake mechanical dan ini masih pendek ya, masih baik. Kemudian seat belt ini juga hand grip semuanya kondisinya baik. Sun visor bagian penumpang depan ini juga kondisinya baik. Spion tengah kondisinya baik. Sun visor bagian driver kondisinya baik. Saya akan test drive. Sudah kerasa untuk engine mounting sih bagus, tidak ada getar-getar. Kemudian di sini juga banyak polisi tidur ya. Jalan kurang rata di sini juga sudah kerasa. Untuk kakinya bagus. Kanan kiri aman. Setir juga tidak lari-lari, bagus. Belakang juga bagus. Transmisi otomatis juga bagus, tidak menyentak, tidak delay ya. Perpindahan juga bagus, perpindahan otomatis bagus. Jadi untuk kaki-kaki aman. Jadi beginilah kondisi mobilnya. Mobilnya kalau menurut saya layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga normal. Mobil tahun 2010, umurnya sudah 13 tahun. Pemakaian normal, wajar dalam 1 tahun itu 15.000 sampai 20.000. Dan mobil ini kilometer 220.000, ya jelas normal. Tidak diputar-putar, pemakaian normal. Dan mobilnya juga terawat, kaki-kaki bagus. Kemudian lagi mesin kering banget. Ban juga diganti, pajak juga dibayar. Artinya mobil ini dirawat oleh ownernya. Untuk PR sih pasti ada di setiap mobil bekas. Dan mobil ini PR-nya masih di batas wajar. Kemudian yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan ada, yang bekas banjir juga ada, yang kilometernya sangat tinggi juga ada. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. Tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, kilometer juga rendah. Kemudian untuk detail yang saya jelaskan di mobil ini, rapi-rapihnya, itu bisa beberapa dilewat juga. Misalnya yang penting-penting dulu, misalnya ganti oli, nyalon. Kemudian untuk interior ya tergantung Anda. Misalnya Anda tidak masalah di jok retak, bisa dilewat juga. Artinya mobil ini diganti oli, nyalon, poles lampu sudah cukup, langsung dibawa siap gas. Tapi di sini karena kita ada tim bantu rapi-rapi, Anda terima beres pun kita bisa kerjakan. Mobil ini dijual 85 juta. Nego. Untuk negosiasi bisa saya langsungkan kepada owner, nanti saya kirim kontaknya. Untuk kontak yang akan saya pajang di video ini, kontak saya. Kontaknya di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi. Hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses
Pembelian bisa melalui saya. Pembelian via online juga kita bisa bantu kirim-kirim. Misalnya Anda di luar pulau, luar Jawa, kita bisa kirim mobil ini sampai ke rumah Anda. Kemudian yang saya jelaskan tadi, kita bisa bantu rapi-rapi. Misalnya Anda pengen terima beres semua, tapi memang ada jasa untuk bantu rapi-rapi. Nanti silakan Anda WhatsApp saja, nanti kita akan jelaskan prosedurnya. Jika mau kondisi seperti ini ya tidak masalah, harga 85 juta bisa nego, Anda bisa nego langsung kepada owner nanti. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik mobilnya ingin kami pasarkan juga di channel ini, Anda bisa WhatsApp kami, kemudian Anda bisa bertanya juga di postingan Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.